Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kebetulan saya bertemu dengan katakanlah mantan preman tobat atau bandar atau apalah namanya, macam-macam. Kemudian beliau tobat. Beliau ini bercerita kepada saya pengalamannya dulu ya sebelum tobat. Jadi kita sebut saja Bapak Ek. Bapak Ek ini merupakan seorang bandar togel ya. Kemudian Bapak Ek ini juga boleh dikatakan bandar minuman keras, biasa bukan biasa dengan minuman keras, dan juga sekalian sebagai tempat judi ya. Jadi 3 hal itu, bandar togel, minuman keras, dan judi. Itu berlangsung lama sampai suatu saat bertemu dengan seorang ustadz muda, di mana ustadz ini mengadakan kegiatan pengajian berupa zikir ya. Jadi setiap ada acara zikir, Bapak X ini selalu diajak, "Yo Pak, zikir Pak." Ya kemudian Bapak ini jawab, "Lain kali aja deh Ustadz," atau "Mas Ustadz." Itu terus diajak, selalu dijawabannya "lain kali," minta maaf dan sebagainya. Setiap diajak zikir selalu minta maaf, lain kali, dan sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu saat diajak oleh, kita panggil aja Mas Ustadz ini, sampai akhirnya Bapak X ini ikut. Beliau ikut, tapi sampai di tempat majelis tersebut bingung mau ngapain, karena cara berwudu tidak tahu, sholat tidak tahu, kemudian zikir pun tidak tahu. Akhirnya ikut. Jadi kalau cerita Bapak itu, sebelum acara zikir itu dimulai, itu ada sholat 2 rakaat, itu sholat hajat ya. Jadi orang wudu, saya tetap di tempat wudu, cuma saya memperhatikan aja orang juga membasuh muka, saya membasuh muka, orang membersihkan kuping, saya bersih kuping, orang basuh tangan, orang masuk kaki, semuanya saya ikutin, tapi tanpa tahu, pokoknya saya ikutin aja. Kemudian orang sholat hajat, ya istilahnya ya rubu-rubu gedang. Orang rukuk saya rukuk, orang sujud saya sujud. Kemudian saya tanya, "Yang Bapak baca apa Pak?" Nggak ada. Pokoknya rubu-rubu gedang. Ya orang zikir, saya pun zikir. Sebenarnya saya gerakan saya ikuti, jadi saya ngikuti tanpa saya paham, tanpa saya mengerti, saya ikuti terus. Kemudian di lain kesempatan diajak lagi, saya ikutin. Di lain kesempatan saya diajak, saya ikutin terus. Tapi saya belum ada keinginan untuk mengetahui bagaimana tata cara berwudu, bagaimana sholat, bagaimana zikir itu sendiri. Sampai pada suatu saat ada panggilan dalam hati Bapak X ini untuk betul-betul mau berubah. Itu dari kesadaran yang timbul di dalam hati beliau. Nah, mulailah beliau belajar bagaimana caranya berwudu. Kemudian mulai beliau belajar bagaimana tata cara sholat. Nah, sebelum zikir itu ada sholat sunat. Nah, apa yang dinamakan sholat sunat tersebut? Ternyata itu sholat sunat hajat. Nah, Bapak ini mempelajari. Juga mempelajari utamanya itu sholat fardu yang 5 waktu, kemudian sholat sunat hajat itu diikuti, kemudian juga belajar menghafal bacaan-bacaan sholat. Kemudian Bapak ini juga belajar iqra, karena beliau tidak bisa sebelumnya, tidak pandai atau tidak bisa, tidak mengerti. Kemudian belajar iqra ya dengan teman-temannya, dengan teman-teman yang paham, yang mengerti tentang iqra atau baca Quran. Itu diikuti terus. Jadi Bapak itu belajar cara berwudu, cara sholat 5 waktu, sholat sunnah, termasuk hafalan atau bacaannya, apa yang dibaca.
Kemudian juga belajar Iqra, belajar Al-Quran dan sebagainya. Kemudian juga mendalami zikir itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi selama dalam proses pencarian jati diri itu, katanya saya tidak disuruh apa-apa, tidak terlalu ditekankan. Yang penting Bapak ikut aja kata Mas Ustadz ini. Ikut aja, ya melu-melu tok, melu-melu wae, ikut-ikutan aja. Orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud, orang wudhu udah kita basuh cuci tangan apa pakai itu aja. Nah, lama karena kesadaran beliau maka beliau mempelajari semuanya itu. Nah, singkat cerita Bapak itu bersyukur ketemu dengan Mas Ustadz ini, kemudian dimotivasi, dibimbing, disemangati, akhirnya timbullah kesadaran beliau untuk mempelajari, kemudian mendalami zikir dan sebagainya. Jadi kalau boleh dikatakan cerita Bapak itu, kalau saya tidak bertemu dengan zikir itu la ilaha illallah. Ya, jadi setiap Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dan hari-hari tertentu, Bapak ini selalu mengikuti zikir. Karena sudah dari panggilan dari hati nurani beliau, jadi sudah enak. Kalau di awal cuma ikut-ikutan, kemudian beliau belajar, itu sudah masuk dalam hati. Nah, itulah yang merubah Bapak tersebut. Nah, itu diceritakan sama saya. Jadi beliau bersyukur bertemu dengan perantaraan Mas Ustadz tadi, itu bertemu dengan zikir la ilaha illallah yang merubah beliau semuanya. Sekarang terakhir kali saya bertemu itu sudah lama sekali, tapi beliau sudah bisa baca Quran, sudah mengerti itu zikir, bacaan dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya ada tetangga yang meninggal, beliau juga ikut tahlilan. Sebelumnya beliau tidak pernah ikut. Jadi itu motivasi dari Bapak X, seorang yang boleh dikatakan bandar. Ya, bandar, kata bandar togel iya, bandar judi iya, bandar minuman keras iya. Kemudian alhamdulillah bertemu dengan seseorang yang mengantarkan beliau pada ketobat, ya, bertobat kepada Allah, jalan untuk tobat. Kemudian beliau mempelajari semuanya, mempelajari wudhu, sholat, baca Quran, dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Jadi semoga itu cerita motivasi ini bagi saya suatu motivasi, orang bisa berubah kalau dia mau berubah. Diibaratkan sudah kita di dasar jurang, kita mau tetap di dasar jurang atau kita mau naik ke atas. Kita sadar, mungkin sadar atau tidak sadar, kita berada dalam lembah yang kemaksiatan, dan kita mau bertobat, mau atau tidak itu kembali kepada kita sendiri. Semoga cerita Bapak X ini itu bermanfaat, berguna bagi kita semua. Jadi itu. Kemudian saya minta saran, masukan dari saudara-saudaraku semua untuk perbaikan ke depannya, dan jangan dibully ya. Kemudian ketika mari kita berbagi untuk kebaikan bersama, kita saling mengingatkan. Semoga ada bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya pribadi. Kemudian semoga bermanfaat juga bagi saudara-saudaraku semuanya. Terlebih dan kurang minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.